Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa syafaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terjadi kontak dengan sumber panas, hanya dengan suhu 40 derajat Celcius selama beberapa detik saja, kulit akan mengalami kerusakan. Makin tinggi suhu dan semakin lama kontak dengan sumber panas, maka kerusakan yang ditimbulkan menjadi semakin luas dan berat. Jika tidak tertangani dengan baik, cepat, dan tepat, luka bakar akan meninggalkan bekas cacat, bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Budiarto mengalami sendiri bagaimana luka bakar akibat terkena semburan awan panas Gunung Merapi tahun 2010 silam membuatnya cacat. Desa Gagaharjo tempat tinggal Budiarto hanya berjarak 10 km dari Gunung Merapi. Budiarto terkena awan panas saat berusaha mengungsi. Tahu-tahu motor masuk ke lumpur itu, jatuh. Saya tangan nahan badan. Saya jatuh kok terasa kayak hangat gitu. Wah, nggak ada apa nih. Saya terus berdiri, cari tempat aman. Perasaan saya ya kayak, wah, kok panas. Udah, saya nggak pikir apa. Beruntung Budiarto tidak mengalami luka bakar yang terlalu luas. Namun karena suhu awan panas sangat ekstrim mencapai 600 hingga 1000 derajat Celcius, Budiarto mengalami kecacatan pada tangan dan kakinya. Budiarto harus menjalani perawatan dan terapi selama 4 bulan di rumah sakit untuk menangani luka bakar pada sendi dan pergelangan tangannya. Ia bahkan sempat menjalani operasi di Korea selama 1 bulan untuk merekonstruksi kulit dan jari kakinya. Bekas luka ia rawat dengan memberikan cairan pelembab. Luka membuat Budiarto kini tak lagi dapat bercocok tanam di sawah, karena sampai hari ini ia masih menahan sakit saat harus berjalan. Sehari-hari demi membantu sang ayah, Budiarto hanya bisa memberi makan hewan ternak. Untuk cobaan ya memang cobaan, Mas. Tapi saya ambil hikmahnya, memang ini kehendak Allah. Mungkin ada jalan kehendak Allah yang lebih baik buat saya gitu. Tadinya sehat itu bisa ke sana ke sini, pergi ke sana. Begitu udah sakit kayak kena ini, semuanya serba terbatas. Mungkin ya kehendak Allah itu banyak-banyak ikhtiar gitu aja. Namun Budiarto ikhlas menerima dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun tetap semangat menjalani hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sempurna, mulai dari seluruh organ yang ada pada tubuh bagian dalam hingga kulit bagian luar. Nyaris keseluruhan tubuh manusia ditutupi dengan kulit. Kulit manusia memiliki ketebalan 2 hingga 3 mm. Berkat kulitlah manusia bisa merasakan hawa panas dan dingin. Namun kadang kulit mengalami kerusakan akibat aktivitas sehari-hari. Bisa karena terbakar matahari, tersiram air panas, atau bahkan tersengat knalpot kendaraan. Mengakibatkan jaringan kulit mengalami kerusakan yang disebut dengan luka bakar atau kumbusio. Jadi luka bakar, luka di alami kulit yang menyebabkan rusaknya integritas kulit itu diakibatkan oleh macam-macam ya. Yang paling sering adalah suhu yang ekstrim, panas, terutama api, kemudian ada air panas, ada uap panas. Tetapi juga jangan salah, suhu yang ekstrim dingin juga bisa menyebabkan luka bakar. Di samping juga ada yang disebabkan oleh listrik, zat kimia, sinar laser juga bisa. Kulit juga dapat terpapar bahan kimia asam kuat seperti air keras. Kerusakan kulit akibat zat kimia cenderung lebih dalam, bahkan dapat mengakibatkan kecacatan. Sebab proses kimiawi masih berlangsung dalam jaringan kulit walau luka sudah dibersihkan. Inilah yang dialami Siti Nurjazilah atau Lisa. Ia mengalami luka bakar pada wajah
akibat siraman air keras yang dilakukan suaminya tahun 2006 silam. Perempuan asal desa Turen Malang, Jawa Timur ini telah menjalani 17 kali operasi plastik untuk merekonstruksi wajahnya. Lisa melakukan transplantasi kulit wajah dengan mengambil bagian kulit tubuh lainnya, serta mengambil sebagian tulang rusuk untuk merekonstruksi tulang hidungnya yang rusak. Meski belum sempurna, wajah yang dimilikinya kini jauh lebih baik dibandingkan 7 tahun silam. Luka bakar akibat zat-zat kimia ini, kerusakannya memang cenderung lebih dalam. Jadi walaupun sudah kita bersihkan pada saat pertama kali datang, tapi proses kimiawi itu masih berlangsung, sehingga kerusakannya lebih dalam. Nah, menyebabkan kecacatan yang lebih dalam, sehingga pada pasien Lisa dilakukan proses rekonstruksi untuk mengembalikan kontur kulit yang normal dibandingkan dengan parut yang terjadi akibat luka bakar kimia. Jenis luka bakar yang membahayakan jiwa berikutnya adalah luka bakar akibat sengatan listrik. Luka bakar sengatan listrik biasanya tidak menimbulkan gejala di bagian luar, namun justru menimbulkan kerusakan berat di bagian dalam. Saat tersengat listrik, seseorang bisa mengalami luka bakar yang menyebabkan kerusakan lebih dalam, seperti henti jantung atau gangguan irama jantung. Jaringan otot atau pembuluh darah mengalami kematian, aliran darah pun terhenti dan kegagalan sistem anggota gerak. Jaringan yang mati harus segera dibuang dengan amputasi, karena organ yang telah mati bisa menyebabkan racun ke organ tubuh yang masih sehat. Yusan mengalami hal ini. Pria berusia 35 tahun ini tersengat listrik saat bekerja di sebuah proyek. Saya bekerja di sebuah proyek swasta, mimpin jadi kepala tukang, cuman di depan proyek itu ada kabel listrik besar, ya padahal udah tinggi itu kabelnya. Cuman karena lupa pas saya narik besi, nyangkut ke situ ke listrik itu. Setelah itu ya pingsan, nggak sadar lagi. Walau menderita luka bakar yang berat, beruntung nyawa Yusan masih terselamatkan. Kaki dan tangan kanan Yusan harus diamputasi karena jaringan pembuluh darahnya mati. Namun Yusan tak patah arang dan tetap mensyukuri keadaannya. Sebelumnya ya jadi benar-benar sedih, kayak terus putus asa, tapi kalau ini udah jalannya ya mau gimana lagi. Akhirnya mendapat keikhlasan juga, saya juga masih akhirnya malah ikhlas, berterima kasih sama Allah karena masih diberi kesempatan. Penderita luka bakar berat akibat kebakaran juga dapat mengancam jiwa jika disertai dengan cedera jalan pernafasan. Biasanya cedera inhalasi terjadi pada keadaan terbakar di ruangan yang tertutup, di mana udara yang dia hirup itu panas, sehingga saluran nafasnya selaku lendirnya itu akan mengalami luka bakar. Akibatnya akan membengkak dan membuat sempit dari jalan nafas itu sendiri. Akibatnya oksigen yang harusnya kita hirup tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Penanganan korban kebakaran biasanya diprioritaskan untuk menyelamatkan saluran pernafasannya terlebih dulu. Setelah kondisi stabil, baru dilanjutkan dengan penanganan luka bakarnya. Lalu bagaimana penanganan luka bakar menurut Tibun Nabawi?